Tahukah kamu, jauh sebelum semua orang mengenal apa itu Traveloka, Tokopedia, dan brand ternama lainnya, mereka membuat satu master plan paling penting yang menentukan keberlangsungan hidup mereka. Master plan. Mereka memperhitungkan digital marketing sebagai elemen penting untuk memajukan brand, membuatnya jadi dikenal dan dipercaya publik. Tahukah kamu menentukan kapan menjadikan brandnya mengenal apa itu Traveloka, Tokopedia, tahukah kamu, jauh sebelum semua orang mengenal apa itu Traveloka, Tokopedia, dan brand ternama lainnya, mereka membuat satu master plan paling penting yang menentukan keberlangsungan hidup mereka, yakni Marketing Master Plan. Mereka memperhitungkan digital marketing sebagai elemen penting untuk memajukan brand, membuatnya jadi dikenal dan dipercaya publik, serta menentukan kapan menjadikan brandnya viral di khalayak ramai. Ini merupakan teknis besar yang juga dapat kamu lakukan dengan praktek digital marketing yang tepat. Mulailah dari sekarang. Tingkatkan pengetahuan bisnismu, kemampuan praktikalmu di era teknologi, dan kembangkan kemampuan soft skill. Sambut masa depan yang lebih cerah. Semua masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat kualitas hidup yang sama. Dengan 56% penduduk berada di satu pulau, 44% penduduk lainnya memiliki keterbatasan akses. Kita percaya bahwa akses untuk meningkatkan diri harus merata. Dari kesenjangan ini, Kumpul hadir dengan visi untuk memberikan akses yang lebih merata untuk pemberdayaan kewirausahaan di seluruh Indonesia. Dengan jejaring penggerak ekosistem yang luas, kami memiliki program-program inovatif yang bisa meningkatkan skill dan network untuk mendukung entrepreneurs, yang didistribusikan melalui lebih dari 70 hubs dan community partners kami yang tersebar di puluhan kota di Indonesia. Kumpul telah mengedukasi kami untuk menjadi ekosistem builder yang terbaik, serta exposure dan akses ke program-program nasional. Lebih dari 1.200 startup dan 400 kesempatan kerja telah terbentuk melalui program-program Kumpul, sebagai bukti nyata kami dalam pemberdayaan ekosistem kewirausahaan. Helping us meeting the right mentors, the right network, and the right activities or programs. So thank you Kumpul and hoping to join your next programs and activities. Tidak hanya berhenti di situ, Kumpul juga turut membantu para talenta dan pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kualitas mereka melalui jaringan mentor kami. Partnering with Kumpul is one of the most effective ways for VC to be directly connected with the local startup ecosystem. Kumpul yakin, bersama kita bisa memberikan impact lebih besar bagi entrepreneurs dan menjadikan Indonesia yang lebih berdaya.
ID Cloud House merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2015, bergerak di bidang web hosting dan infrastruktur cloud, yang membantu untuk mendigitalisasikan UMKM di Indonesia. Kami memberikan solusi mulai dari domain, hosting, server VPS, dan lainnya untuk kebutuhan dasar digitalisasi bisnis dan sudah dipercaya lebih dari 90.000 customer di Indonesia dan belahan dunia. Sebagai salah satu bentuk dukungan digitalisasi dari ID Cloud House, kami memberikan 15% keuntungan untuk dialokasikan ke berbagai program CSR seperti program Eka Bima yang memberikan website gratis untuk sekolah, program NGO Go Digital yang memberikan website gratis untuk yayasan, serta beberapa program UMKM Go Digital di Indonesia. Mari bergabung dengan ID Cloud House, one-stop platform to go digital untuk seluruh UMKM di Indonesia. ID Cloud House, terdepan, tercepat, dan terpercaya. Oke, halo semuanya. Selamat malam buat teman-teman yang ada di Zoom maupun yang sedang live streaming di YouTube. Salam sejahtera ya buat kita semuanya. Nah, sebelum acara kita mulai nih, aku mau tahu dong, kalau dihitung-hitung ya, di tanggal 20 September ini, itu kita sudah memasuki minggu ketiga dalam acara 30 Days Challenge Digital Marketing. Nah, aku pengen tahu gimana sih kesan atau perasaan teman-teman semua sejauh ini dalam mengikuti acara ini. Boleh drop ya di kolom komentar. Aku pengen tahu nih apa kesan dan tanggapan kalian mengenai acara ini. Boleh ya teman-teman diketik di kolom chat komentar. Wah, ini ada yang bilang ya, senang sekali Kak membantu UMKM kecil maupun reseller. Oke, terus ini juga dari Kenny Melisa, bermanfaat dan membantu banget buat para UMKM, apalagi di masa pandemi, bener banget ya. Pandemi ini benar-benar menurut aku tuh kayak challenge terbesar ya buat kita sebagai pelaku UMKM dan juga pekerjaan apapun itu. Nah, ini juga ada dari Triana Febianti, bagus banget. Thank you buat semua tim. Oh, terima kasih Kak Triana. Oke. Jujur kalau aku pribadi ya teman-teman, aku merasa bahwa acaranya itu mantap banget, keren banget. Kenapa? Karena acara ini menurutku, ini bakal bener-bener useful banget, berguna banget di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, kayak gitu sih. Oke deh, langsung aja teman-teman. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih kepada para mentor beserta sponsor acara. Ini ada dari Wall Street DevOps, Bayarin, ID Cloud Host, Kirim.email, Kumpul, Mas Mosem Indonesia, UTAS, dan Semigata Web. Dan juga izinkan aku ya teman-teman untuk dapat memperkenalkan diri. Jadi nama panjang aku adalah Carolina Febe Galvin Penu, kan bisa panggil aku Carolina.
Jadi pada malam hari ini aku diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Oke, langsung aja nih. Aku pingin tahu lagi nih seberapa antusias kalian nih, buat antusiasnya teman-teman dalam mengikuti acara pada malam hari ini. Kira-kira teman-teman di sini tahu nggak tema malam hari ini tuh apa? Mungkin boleh langsung aja ya drop di kolom chat komentar. Aku mau lihat nih, teman-teman tahu nggak tema pada malam hari ini tuh apa? Ini udah ada yang jawab ya, beragam strategi jualan di Shopee. Ya, mendekati. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau berpartisipasi dalam menebak tema pada malam hari ini? Ini ada teknik pemasaran Shopee, affiliate marketing, teknik pemasaran Shopee, oke, strategi untuk meningkatkan penjualan dan pesanan di Shopee. Bedah macam-macam teknik pemasaran di Shopee. Oke, akhirnya kita dapat yang tepat banget ya jawabannya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah ikut partisipasi dalam menebak. Semuanya benar kok teman-teman, mendekati dengan tema yang akan dibawakan pada malam hari ini. Jadi oke, temanya pada malam hari ini adalah bedah macam-macam teknik pemasaran di Shopee. Wah, kalau kita lihat temanya ya, itu udah kelihatan menarik banget ya. Secara kita tahu bahwa Shopee adalah salah satu e-commerce yang paling banyak diminati oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat di Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, malam hari ini topik kita akan dibawakan oleh Kak Iandri Tiluk Wahyono. Jadi beliau ini teman-teman adalah seorang digital marketing spesialis. Lihat jabatannya udah keren banget ya teman-teman. Langsung aja deh aku mau nyapa Kak Iandri. Udah gabung belum ya? Halo, selamat malam Kak Iandri. Oke. Mungkin Kak Iandri belum bergabung ya di acara Zoom ini. Oke deh. Oke. Selagi menunggu Kak Iandri, aku mau tahu nih teman-teman ini kan kita semua satu negara Indonesia. Aku pengen tahu nih teman-teman ini dari daerah mana aja. Boleh drop di kolom chat komentar ya teman-teman. Dari mana sekalian? Ada nggak di sini dari Malang? Karena aku arek Malang. Coba boleh deh drop di kolom komen chat. Wah, ini dari Tangerang, Bali, Jogja, Kudus, Bangka Belitung. Wih, jauh ya Bangka Belitung ya. Ada dari Bogor, Bandung, Bogor juga. Ini BTW dari Malang nggak ya, yang sama kayak aku gitu, Arema? Wah, ada yang Malang, wah ada yang Bonek, wah. Surabaya nih ya. Driorejo. Daerah mana tuh Driorejo? Kak Lituhayu. Persib nih Bandung kan ya? Bekasi, Cilacap, Gresik, Jakarta. Wah, Indonesia banget kita nih ya. Ada nggak nih yang kayak dari luar Pulau Jawa gitu? Palembang. Oke, wah. Senang banget ya ketemu. Oh, dari tadi. Ya sama Kak. Kita juga dari tadi. Tapi bener juga sih, nggak salah dari tadi. Oke. Jakarta rata-rata pada bilang bukan Jawa, Kak. Oh gitu ya. Oke. Iya sih, bener sih. Tapi ada juga sih tadi dari Jawa Tengah. Banyak Jawa Timur juga. Oke. Nah, ini udah ada Kak Iandri di sini. Halo, malam. Halo, selamat malam Kak Iandri. Malam. Malam. Gimana Kak kabarnya nih? Kabarnya Kak Iandri? Kabar sehat, alhamdulillah. Oh, ya Kak ya. Oke. Ini aku manggilnya bener ya Kak Iandri, apa nama panggilannya siapa nih Kak? Ian aja gitu cukup. Gimana Kak? Sorry. Panggil Ian aja cukup. Oh, Kak Ian. Oke.
Jadi Kak Ian ini tadi yang seperti aku udah sebutin tadi Kak ke teman-teman, Kak Ian ini adalah seorang digital marketing spesialis ya Kak, bener kan? Ya, Oke, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? kalau sekarang masih jualan online karena udah jadi kerjaan utama juga. Terus ya sambil-sambil sharing-sharing ke teman-teman lewat YouTube. Jadi saya YouTuber sama jadi TikToker juga. Oh gitu, kalau boleh tahu nih Kak, channel YouTube-nya apa nih, biar teman-teman bisa kayak dapat informasi bermanfaat nih dari Kakak. Oh, nama channelnya sama, Yandri Tiluwayono sama Yandri Channel. Jadi ada 2 channel punya saya. Oke, teman-teman yang penasaran banget kayak materi apa nih yang dibawa oleh Kak Ian, boleh langsung ya kayak di subscribe juga YouTube-nya Kak Ian. Ya, Oke boleh deh Kak, silakan. mantap mantap. Oke deh Kak, langsung aja aku mempersilakan Kak Yandri untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan Kak. Oke, saya mulai share screen dulu ya. Oke Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebentar ya, nunggu connect dulu. Saya takutnya ini ada gangguan koneksi, soalnya kan IndiHome lagi gangguan ya. Jadi ya nanti ini saya monitor, semoga nanti bisa lancar. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit perkenalan. Saya nama lengkap Yandri Tiluwayono. Senang sekali diberi kesempatan buat sharing teman-teman dari UMKM Fest. Ya kemarin di Japri sama buat ngisi materi untuk seputar marketplace. Oke, untuk pekerjaan saya sehari-hari jadi full time marketplace seller. Jadi saya nggak cuma jualan di satu marketplace, tapi ada beberapa. Terus nyambi jadi content creator. Terus ya kegiatan lain juga jadi digital marketer. Pokoknya apa yang bisa dijual online ya dijual. Terus saya juga ada grup Facebook. Nanti kalau kalian mau gabung, mau belajar seputar marketplace, sharing, diskusi, bisa ke situ. Namanya Raja Marketplace. Terus TikTok sama Instagram saya, Iandris. Silahkan mau follow, mau dikepoin boleh. Terus channel saya ada 2, Yandri Tiluwayono. Ini kenapa ada 2? Karena dulu pernah kehack, terus bikin baru lagi. Ternyata yang lama alhamdulillah bisa balik, jadi malah jadi punya 2 sekarang. Oke, lanjut. Kalau dulu ya kegiatannya saya paling seneng itu kopdar. Jadi kopdar bareng sesama komunitas seller. Ya makanya saya dapat banyak ilmu itu dari kopdar-kopdar seperti ini. Tapi karena di era sekarang udah jarang banget ya bisa ketemu langsung seperti ini. Jadi kebanyakan ya lewat webinar, Zoom meeting seperti ini. Oke, ini tadi channel saya, Yandri Tiluwayono sama Yandri Channel. Terus sekarang saya juga merambah ke TikTok. Jadi TikToker. Ini lumayan followernya baru 30.000. Belum lama sih, tapi saya nggak joget-joget, tenang aja. Murni edukasi. Oke, kali ini kan mau bahas tentang marketplace ya. Setelah kemarin kalau pada ngikutin acara UMKM Fest ini udah mempelajari berbagai cara untuk jualan online. Nah, untuk materi saya ini saya fokuskan ke jualan melalui media marketplace, terutama yang saya jelaskan di sini nanti pakai marketplace Shopee. Oke, seperti kita tahu di Indonesia itu untuk marketplace sudah banyak. Jadi yang dulu awalnya hanya ada Tokopedia, sekarang udah banyak banget untuk marketplace baru. Terutama yang dari luar, dari Cina, dulu dari Eropa juga ada kayak Shopee, Spotify itu dari luar. Ya, sekarang udah pada merambah ke Indonesia. Oke, terus kenapa sih kenapa jualan di marketplace itu sekarang lagi tren, lagi banyak yang masuk, banyak yang pengen belajar juga. Nah, kalau kemarin misal kalian udah mulai ini ya ngikutin kelasnya, kemarin kan ada bikin website, terus jualan lewat sosial media.
Nah, ini juga untuk saat ini masih powerful banget kalau kalian jualan di media seperti ini. Cuma untuk pemula, seperti membuat website itu kan agak berat ya, jadi harus bangun website dulu, harus belajar SEO biar datengin customer. Terus kalau di sosial media juga seperti itu, harus punya follower dulu, harus ya minimal punya banyak pengikut, atau kalau Facebook ya friend-nya banyak, harus rajin sharing, dan lain-lain. Nah, kalau di marketplace itu lebih mudah, karena kita tinggal daftar aja, terus udah langsung bisa upload produk di situ, dan dapat langsung traffic. Ya, karena marketplace itu kan istilahnya dari singkatannya aja dari kata market, yaitu pasar. Jadi di situ tuh kita dipertemukan antara penjual sama pembeli dijadiin satu. Jadi lebih enak, kita tinggal masuk aja. Oke, kenapa marketplace itu sekarang jadi favorit ya? Dan menurut saya untuk marketplace itu sekarang udah media transaksi online paling aman. Ya, karena untuk proses transaksinya, kita sebagai pembeli itu kalau belanja di marketplace itu kan pasti ordernya di marketplace, terus bayarnya juga ke pihak marketplace, bukan langsung ke sellernya. Jadi nanti kita udah bayar, baru dikabari sama penjual, oh ini ada order di tokomu, silahkan dikirim ke customer. Jadi nanti setelah dikirim, terus barangnya sampai, customer udah nerima, udah setuju, maka baru uangnya diserahkan ke kita. Jadi marketplace ini sebagai perantara atau jembatan antara pihak seller dengan pembeli. Jadi aman. Misal terjadi kendala, barangnya nggak sampai, rusak atau nggak sesuai, itu kita bisa retur karena uangnya itu masih dipegang sama pihak marketplace. Tapi ya tidak dipungkiri, masih banyak juga ada oknum yang tidak bertanggung jawab, menipu lewat marketplace itu tetap ada, jadi tetap harus berhati-hati. Oke, terus kenapa kita harus milih platform yang dipilih ya untuk jualan di marketplace? Karena udah banyak. Jadi untuk peringkat dari ini sumbernya dari Hootsuite, dari mana ya? Lupa. Ini nomor 1 untuk traffic tertinggi itu masih dipegang Shopee. Padahal Shopee ini masih pendatang baru, dia baru 5 tahun di Indonesia, udah menduduki peringkat pertama untuk pengunjung tertinggi. Bahkan yang sesepuh yang pertama kali di Indonesia itu Tokopedia, dia bisa kesalip. Dan selanjutnya diteruskan sama Bukalapak, Lazada, Blibli. Jadi saran saya kalau jualan, ya pilih tempat yang ramai, jangan yang nanggung-nanggung. Tapi nggak masalah, nanti kalau kalian udah nyoba satu marketplace, misal udah bikin di Shopee, kalian bikin di tempat lain juga nggak masalah. Itu nanti kalian target marketnya akan lebih luas. Oke, kenapa alasannya marketplace juga banyak dipilih sekarang untuk orang belanja? Ya walaupun untuk yang belanja itu kebanyakan generasi Z sama generasi Y ya. Jadi karena baby boomers yang generasi tahun 80 sampai 90-an itu masih banyak yang senang belanja di Facebook. Nah, tapi untuk sekarang udah terpaksa udah mulai banyak yang belanja di marketplace. Jadi pembayarannya kalau di marketplace itu lengkap. Bahkan ada yang namanya COD ya. Walaupun ini sudah metode jadul, tapi ini sekarang masih banyak dipilih. Ya walaupun banyak menimbulkan masalah sih, tapi tetap jadi alat pembayaran favorit. Terus ada lagi untuk kurirnya juga udah lengkap banget, apalagi di Shopee itu tinggal pilih. Jadi kalau di kota kalian tuh pasti adalah jasa kirim yang support dengan marketplace. Terus ini peluang buat UMKM untuk ekspor juga. Jadi Shopee itu udah memfasilitasi untuk sellernya biar bisa ekspor ke luar negeri. Jadi Shopee kan nggak cuma di Indonesia ya, ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Nah, makanya produk kita itu bisa ditawarkan ke luar negeri juga. Dan ini kalian nggak usah ribet, kalian tinggal daftar aja, tinggal ngajukan persetujuan, centang, kirim, udah. Dan untuk barangnya nanti kalau kita dapat orderan dari luar negeri, itu kita tinggal kirim barangnya itu ke gudangnya Shopee di Jakarta. Jadi kalian nggak ngurus untuk sampai ke luar negerinya. Kalian cukup kirim ke Jakarta, ke gudangnya Shopee, nanti pihak Shopee-nya yang akan kirim ke luar negeri. Dan soal chatting, misal saya nggak bisa bahasa Inggris, nah tenang aja, itu nanti udah ditranslate langsung sama adminnya Shopee. Jadi kalau ada customer luar negeri ngechat ke kita, itu langsung format bahasa Indonesia. Jadi tenang aja. Tapi ya minimal belajar bahasa Inggris lah.
Oke, terus di Shopee dan di marketplace lain itu terkenal sama program promonya. Kalau yang terakhir ini 99 ya, jadi kemarin juga pada heboh. Jadi karena tiap marketplace itu tiap bulan ada promo akbar atau promo gede. Kalau di Shopee itu biasanya tanggal cantik 99, terus bulan depan itu 10-10. Dan itu pasti banyak yang nunggu promo seperti itu. Terus ada program flash sale juga. Jadi kalian bisa ikut jualan produk jor-joran harga murah biar dapat pembeli banyak. Jadi jangan harap ya kalau ikut flash sale itu dapat cuan banyak juga, karena di sini kita harus ngasih diskon yang agak gede. Tapi tujuan utama kita ikut flash sale itu buat mengenalkan toko atau mendapatkan feedback. Selanjutnya, toko online di marketplace itu bisa dijadikan aset digital. Ya, kenapa? Karena kita nanti setelah melakukan transaksi, udah transaksi beres, itu nanti ada ulasan dan reputasi. Jadi di tokonya kita itu ada jumlah transaksi yang udah selesai, terus ulasan produknya. Jadi kita bisa lihat, kalau belanja kan kita paling kadang sering lihat ya itu di bagian ulasan. Nah itu penting banget. Jadi nanti kalau udah ada ulasannya, itu lebih gampang kejual produknya. Ya makanya ini toko online di marketplace itu bahkan bisa diwariskan. Jadi nanti kalau kita udah nggak nerusin, bisa teruskin anak kita atau saudara kita gitu. Dan udah ada ulasan atau reputasinya. Itu lebih gampang kalau mau jualan langsung. Terus gimana sih mulai jualan di marketplace di Shopee? Yang pertama, hampir sama sih untuk jualan online itu di mana aja. Kita harus punya fondasi cara mulainya untuk bisnis online, yaitu kita tetap harus ngerti riset kebutuhan pasar. Jadi di marketplace itu nggak semua produk bisa dijual asal bisa dikirim ya. Tapi kan untuk permintaan marketnya kita juga nggak boleh ngawur, kita harus riset dulu. Terus tinggal kalau udah ketemu pasarnya tadi, kita cari produknya. Bisa dropship, bisa stok, atau kalian bisa produksi sendiri, bisa. Tinggal cari produknya dan suppliernya. Terus juga tentukan target pasar. Jadi di marketplace itu walaupun isinya campur-campur, seperti orang lalu lalang di pasar, tapi itu ada targetnya. Ya misal kita mau target orang yang agak menengah ke atas, itu kita bisa jual barang yang harganya premium atau kualitas premium, itu bisa kita target seperti itu. Dan nanti akan terfilter otomatis juga. Orang yang nyari produk harga seberapa sampai seberapa, atau nyari yang kualitas apa, nyari brand apa, itu udah ketemu pasarnya sendiri. Terus ini juga wajib harus ngerti SEO juga. Jadi di marketplace itu kan kita juga ngupload produk. Jadi kita juga harus menguasai SEO. Apa sih kata kunci yang dicari customer untuk nyari produk kita, itu juga harus tahu. Jadi biasanya untuk SEO ini pengaruhnya kalau di marketplace itu lebih ke judul produk. Itu paling pengaruh. Terus selanjutnya tinggal platform jualannya atau media promosinya. Tadi kalian tinggal pilih mau jualan di marketplace yang mana. Terus untuk promosinya juga macam-macam. Kalian bisa ikut promo atau iklan berbayarnya dari marketplace, itu kalian bisa pilih. Next, yaitu cara riset pasarnya. Cara riset pasar gampang kok. Jadi kita bisa lihat kebutuhan pasar. Jadi kita bisa ngecek kondisi sekitar kita, kira-kira orang tuh pada nyari apa sih di online, kebanyakan belanja apa. Nah itu kita bisa tahu dari kondisi sekitar atau riset-riset ke tempat lain. Misal media lain, misal sosial media, dan kayak grup-grup WA, grup chat, itu bisa kita tahu untuk kebutuhan pasar sekarang tuh apa. Terus selanjutnya kita riset produknya, pastikan produknya itu kalau di marketplace lebih ketat ya. Jadi kita kalau jualan tuh misal jualan makanan itu minimal harus ada PIRT-nya. Dan kalau jualan kosmetik walaupun produksi sendiri itu minimal harus BPOM. Ya nanti kayak seperti itu bisa nyusul ya. Yang penting udah diajukan, nanti kalian bisa langsung jualan di marketplace. Oke, selanjutnya lihat peluang. Jadi kalian cek juga apa sih yang di marketplace yang belum banyak yang nggarap untuk pasarnya. Tapi pasti kita tahu ya di marketplace itu kan yang jualan banyak. Pasti ya kalau dilihat barang yang belum ada dijual pasti semua udah ada di marketplace. Kalian tinggal cari peluang produk mana yang tidak terlalu berdarah-darah istilahnya untuk pesaingnya. Terus cek juga kompetitor. Jadi kalau kalian mau jualan, misal ya kalau pengen pemula, saran saya itu mending nggak usah
jualan produk yang terlalu umum, misal jualan hijab atau jualan minimal produk-produk fashion yang kayak baju itu. Ya karena di marketplace kayak Shopee, produk antara hijab sama kosmetik itu udah kita saingannya udah sama raksasa semua. Jadi banyak brand-brand besar, bahkan yang distributor besar pun ada di marketplace. Tapi nggak usah khawatir, pasti ada peluangnya. Selanjutnya kalian untuk memvalidasi seperti ini, kalian bisa cek menggunakan Google Trend. Ya pasti udah pada ngerti ya penggunaan Google Trend. Jadi misal nih produk kesehatan tentang daun kelor. Nah kalau kita cari di Google Trend itu akan ketemu apa sih yang dicari tentang produk ini. Nah ternyata dari hasilnya Google Trend ini banyak yang cari masker daun kelor. Jadi mungkin buat muka ya. Terus ada yang cara membuat teh daun kelor. Nah ini kalian bisa jual produk olahan daun kelor yang berupa teh. Jadi ini bagus banget. Kalian bisa nangkap peluang pasar dari sini. Oke, selanjutnya untuk setting awal toko. Saya rasa di sini udah pada belanja ya untuk di Shopee. Dan saran saya jangan lupa diaktifkan untuk tokonya juga biar bisa jualan. Jadi kalian lebih bisa menghasilkan. Oke, berikut untuk cara mempersiapkan toko di marketplace. Yang pertama, kalau kalian jualan di marketplace, itu kalian juga butuh yang namanya verifikasi akun. Jadi kalian minimal punya KTP sama scan buku tabungan. Jadi nanti kalau proses verifikasinya itu kita diminta data KTP, sama kita harus selfie megang KTP. Itu wajar ya. Sekarang hampir semua platform juga minta seperti itu untuk verifikasinya. Terus nanti kalian tinggal masukkan alamat toko dan rekening bank. Alamat toko ini fungsinya sebagai nanti buat perhitungan ongkos kirim. Jadi toko kita itu lokasinya dari mana, jadi nanti biar bisa dihitung untuk estimasi ongkos kirimnya. Terus selanjutnya lengkapi profil. Profil itu bisa nama toko sama deskripsi toko dan lain-lain. Nanti harus dilengkapi juga. Terus setting jasa kirim. Dan jasa kirim ini saya rasa tinggal sesuaikan aja. Misal kalian di kota kalian ada jasa kirim apa aja, itu tinggal diaktifkan. Kalau misal terlalu jauh, mending nggak usah. Jadi di Shopee itu sekarang udah bisa untuk milihnya untuk kurir apa aja yang aktif itu bisa. Terus selanjutnya setelah toko udah jadi, nanti kita bisa ikut promo. Jadi di Shopee itu ngasih kesempatan buat semua seller untuk ikut promo resminya dari Shopee. Jadi biar produk kita ikut nongol, ikut jadi rekomendasi tampil di depan, itu bisa ikut daftar promo dari marketplace-nya. Oke, untuk mulai jualan di Shopee gampang banget. Kalian cek aja di aplikasi, masuk ke akun saya ini. Ini untuk verifikasinya dulu. Terus kalian verifikasi Shopee Pay-nya dulu. Terus selanjutnya di bagian setting, itu nanti kita harus verifikasi KTP. Nah, kelebihannya verifikasi KTP ini, kalian nanti bisa ikut promo gratis ongkirnya dari Shopee. Ya, karena kalau di Shopee kan yang paling terkenal promo gratis ongkirnya ya. Jadi makanya kalian wajib buat ngaktifin fitur yang gratis ongkos kirim. Kalau mau pengen tokonya lebih rame. Oke, selanjutnya untuk setting toko. Nah, untuk setting toko, ini kalian awal ya, verifikasi dulu. Nanti masuk ke bagian verifikasi KTP, nanti tinggal foto KTP-nya aja sama selfie. Dan nanti kalau udah aktif seperti ini, nanti kalian bisa ikut promo resminya Shopee maupun promo dari toko kalian sendiri. Nah, selanjutnya untuk toko, setting toko atau alamat toko, kalian misal jualannya nanti ya, misal mau stok sendiri. Nah, itu untuk alamat toko sesuaikan tempat kalian tinggal atau rumah kalian. Jadi nanti paketnya diambil di mana, itu sesuaikan sama alamat tempat tinggal. Kalau kalian punya gudang terpisah, ya udah dialamatkan ke gudang. Terus untuk yang dropship, itu alamatnya sesuaikan dengan alamat supplier. Jadi nggak harus sesuai dengan KTP. Jadi kalian bisa tentukan alamatnya, misal supplier saya tinggalnya misal di Kebumen ya, terus supplier saya itu ada di Jakarta, ya udah alamatnya saya tetapkan di Jakarta. Jadi nanti set koordinasi lokasi peta kalau kalian misal aktifkan kayak kurir instan seperti Gojek atau Grab. Itu untuk settingnya harus detail sama lokasi koordinat di petanya.
Selanjutnya mengenai alamat toko. Untuk penjemputan itu nanti disesuaikan sama titik koordinat yang udah kalian set. Jadi makanya jangan sampai salah. Dan ini juga untuk alamat toko itu berfungsi sebagai alat hitungnya nanti untuk Shopee untuk memperkirakan biaya ongkos kirimnya. Terus di Shopee juga ada untuk pengaturan alamat pengembalian. Jadi nanti untuk pengembaliannya, misal terjadi retur atau barangnya rusak, alamat nggak lengkap, itu nanti akan kembali kemana itu bisa diatur. Jadi penting kalian harus isi semua dulu, terus di setting ini mau jadiin alamat toko sama alamat pengembalian atau alamat utamanya. Oke, selanjutnya mengenai profil toko. Jadi usahakan kalau bikin toko itu dilengkapi semua. Biasanya kalau kesalahannya pemula itu kalau udah bikin toko ya udah tinggal langsung isi produk. Tapi untuk di profil kadang masih bolong-bolong. Untuk foto profil nggak ada, banner nggak ada. Jadi minimal kalian udah isi dulu untuk foto profil sama bannernya. Selanjutnya nama toko. Nama toko ini masih bisa dirubah. Jadi tenang aja, misal kalian pengen yang pertamanya mau jualan baju muslim terus pengen ganti ke kosmetik, itu tenang aja masih bisa diganti. Nah, paling aman kalau kalian pengen jualannya belum jelas ya produknya apa. Jadi kalian bikin tokonya pakai nama yang umum. Misalnya ini toko ABC. Jadi bukan kayak toko mukena apa itu kan nanti berarti jualannya mukena. Jadi kalau pengen amannya sih namanya umum kayak toko ABC gitu. Terus untuk deskripsi toko itu nanti bisa diisi aja apa yang kita jual, terus layanan apa yang bisa kita berikan. Terus ada lagi himbauan untuk follow atau kita menyediakan voucher itu bisa ditulis di deskripsi. Dan yang perlu diketahui, kita itu dilarang mencantumkan kontak baik sosial media, nomor HP, atau WhatsApp. Jadi kalau kalian masih ada yang lihat, ada yang nampilin kontak, itu sebenarnya nggak boleh. Itu resikonya nanti bisa diblokir tokonya. Karena untuk aturan aslinya dari marketplace, itu kita nggak boleh mencantumkan untuk kontak-kontak seperti ini. Karena menghindari transaksi yang di luar marketplace. Jadi kebanyakan untuk terjadinya penipuan itu karena transaksinya di luar marketplace. Walaupun tahu produknya dari marketplace, tapi transaksinya nggak di marketplace. Nah, itu yang jadi masalah. Selanjutnya, ini untuk nama toko itu yang tampil di halaman depan. Terus untuk username itu yang ada di atas seperti ini. Jadi alamat Shopee, terus username seperti ini. Untuk username itu sayangnya nggak bisa diganti. Kalau kalian pengen maksa mau ganti itu harus lewat admin Shopee-nya. Kalau untuk nama toko ini masih bisa dirubah. Oke, selanjutnya untuk masalah jasa kirim tadi. Untuk stok sendiri, sesuaikan kurir yang tersedia di tempat tinggal kita. Kalau memang nggak ada atau kejauhan, itu mending dinonaktifkan aja. Jadi kita bisa aktifkan atau nonaktifkan untuk pengaturan kurir apa aja yang bisa dipakai. Terus kalau yang dropship, itu sesuaikan dengan kurir yang support dengan suppliernya. Jadi kalian tanyakan dulu ke supplier, untuk pengiriman itu bisa pakai kurir apa aja. Nanti kita sesuaikan. Selanjutnya kita langsung bisa ikut program promo resmi dari Shopee-nya, yaitu untuk promo basic itu ada promo gratis ongkir. Ya, untuk daftar gratis ongkir ini kalian tadi kalau verifikasinya udah selesai, kalian tinggal masuk ke program promosi penjual. Jadi kalian buka halaman menu dashboard seller kalian di aplikasi, terus klik yang di program promo penjual, nanti pilih yang daftar sekarang ini yang di bagian program gratis ongkir. Soalnya ini wajib banget karena di Shopee itu kalau ada customer ya udah belanja masukin ke keranjang, tapi tokonya nggak ada gratis ongkir, itu kemungkinan batalnya tinggi. Soalnya kebanyakan nyarinya itu gratis ongkir. Terus nanti tinggal klik daftar sekarang, setujui ya, dan centang. Oke, beres. Nah, untuk perbedaannya, kan tadi ada dua jenis. Tadi ada gratis ongkir biasa sama gratis ongkir ekstra namanya. Jadi untuk gratis ongkir yang biasa itu nanti akan ada logo truknya seperti ini. Jadi udah ada indikatornya atau ikonnya yang toko sudah ada gratis ongkirnya. Tapi untuk minimal belanjanya ini agak tinggi, 120.000 baru dapat gratis ongkir. Dan subsidi maksimal gratis ongkirnya itu 10.000. Jadi nggak murni full gratis ongkos kirim ya. Misal ongkos kirimnya 15.000, kita tetap bayar 5.000 untuk kekurangannya.
karena cuma disubsidi 10.000. Terus kalau kalian daftar yang program lain tambahan lagi namanya gratis ongkir ekstra, itu kelebihannya kita belanjanya cukup 30.000, itu udah dapat gratis ongkir senilai subsidinya 20.000. Jadi misal dari Jakarta ke Jogja itu yang ongkos kirimnya 19.000 itu udah gratis. Terus ada badge khusus atau label khusus yaitu gratis ongkos kirim ekstra seperti ini. Dan ini lebih meyakinkan dan lebih banyak dipilih kalau sebagai seller, sebagai pembeli biasanya. Carinya yang ada logo gratis ongkir pasti. Next, tapi untuk semua itu nggak gratis. Jadi di Marketplace itu sekarang hampir semua ya sekarang udah berbayar. Dan berbayarnya itu untuk biaya per transaksi. Jadi kalau kalian ikut promo seperti tadi, kayak gratis ongkos kirim ekstra, itu kita ada biaya admin tambahnya sebesar 4,5% dari nilai transaksi. Jadi kalian perlu perhatikan, untuk ambil profit, saran saya jangan terlalu mepet, karena kita akan kena adminnya di setiap transaksi. Dan ini tertinggi ya, kalau kita ikut semua promo, itu bisa sampai 7% untuk biaya adminnya. Jadi nggak bisa dibilang murah juga untuk jualan di Marketplace. Ya emang sih untuk daftarnya gratis, uploadnya gratis. Tapi perlu diperhatikan untuk biaya adminnya juga. Oke, langsung aja. Jadi targetnya nanti setelah acara ini ya, peserta udah bisa jualan, bisa mulai upload, dan dapat penjualan pertama. Dan yang udah jualan, harapannya ya bisa lebih ramai untuk tokonya. Jadi saya lebih lebih ke teknik, nanti biar bisa langsung diterapkan. Oke, ini untuk teknik uploadnya. Jadi kalau mau upload, kalian langsung aja mulai jualan di aplikasi Shopee-nya, udah nanti langsung kalian tinggal klik di tambah produk. Oke, nanti yang perlu kalian isi tinggal gambar, judul, deskripsi, sama keterangan tambahan lainnya seperti harga sama stok. Oke, terus untuk judul, nih biasanya kendalanya kalau kita itu bingung ya, nulis judulnya itu gimana. Ya makanya kalian butuh yang namanya riset. Jadi biar nggak terlalu ngarang banget atau ngawur. Jadi misal nih, saya mau jualan tentang produk daun kelor. Jadi saya tulis, ngetik daun kelor di pencariannya Shopee. Oh ternyata pencariannya kebanyakan seperti ini. Ada daun kelor kering, daun kelor kapsul, ada daun kelor bubuk, dan lain-lain. Ini bisa dijadikan judul. Jadi yang sesuai dengan produk kalian tinggal dimasukkan aja. Nah, untuk riset ini juga bisa langsung kita lihat ke kompetitor ya. Jadi tinggal ngecek aja. Jadi kalian tinggal lihat produk yang tampil di halaman depan. Di halaman depan pencarian itu ada 2 jenis ya untuk tampilannya. Yang pertama ini hasil pencarian dari iklan. Jadi yang menggunakan iklan berbayar itu posisinya akan di atas seperti ini, tergantung dari harga per kliknya atau budget per kliknya. Terus untuk pencarian yang alami atau organik tanpa iklan, itu nanti muncul di bawahnya. Nah, makanya untuk kalian yang pengen baru mau nulis judul buat judul produk kalian bisa lihat yang di bagian bawah yang organik ini. Karena ini jelas untuk penulisan judulnya udah tepat, jadi kita tinggal tiru sama modifikasi. Oke, dan untuk di judul Shopee itu ada total 255 karakter. Jadi saran saya kalau mau bikin judul itu sekalian yang lengkap sama panjang sekalian. Ya karena ini Shopee udah nyediain untuk judulnya biar lebih panjang. Kalau dulu cuma sekitar 150 karakter, sekarang bisa jadi 255 karakter. Jadi kalian bebas masukkan kata kunci apapun di bagian judul. Makin lengkap, makin relevan sama produk yang kalian jual, itu nanti peluang tampilnya juga akan lebih besar. Terus selanjutnya mengenai komposisi judul keyword atau judul produk. Jadi untuk nulis di judul itu minimal kalian harus ada 5 komponen ini. Yang pertama itu ada keyword produk, yaitu kata kunci utama produknya. Terus yang kedua ada kata kunci untuk merek. Jadi ini usahakan masuk semua ya. Terus yang ketiga ada nilai tambah. Jadi kelebihan produknya apa, kalian juga bisa tulis di judul. Terus selanjutnya keuntungan. Jadi kalau kalian beli, misal ya customer-nya mau beli produk kalian tuh dapat apa aja sih keuntungannya. Terus yang terakhir kelima itu buying keyword atau buat narik
customer. Misal toko kita itu udah support COD atau udah bisa gratis ongkir, jadi dituliskan. Jadi nanti judulnya akan seperti ini, mulai dari daun kelor segar, Morifit ini udah masuk semua untuk komponen yang ada di sini. Tapi yang misal ada yang nggak perlu ditambahkan atau memang nggak ada, itu nggak masalah. Tapi minimal kalian ada mengandung 5 komposisi seperti ini. Oke, terus ini triknya juga biar gimana sih produk kita itu tampil di halaman pencarian, terutama di depan. Jadi untuk 3 kata kunci utama dari kata kunci produknya tadi, itu letakkan di depan. Jadi misal saya jual kapsul daun kelor, itu pastikan kata kuncinya kapsul daun kelor di depan, paling depan. Karena untuk tampilan di mobile atau di handphone, itu nanti kan yang tampil judulnya nggak lengkap ya. Jadi yang terbaca itu hanya yang paling depan aja. 6 kata kunci utama yang terbaca, yang belakangnya titik-titik. Makanya untuk kata kunci harus ada di depan. Terus tambahkan kata kunci yang nyambung, relevan, atau sinonimnya. Ya misal untuk daun kelor ini kan istilah ilmiahnya itu moringa, jadi maka ditulis di bagian judul juga. Karena ada orang yang nyari daun kelor itu dengan kata kunci moringa. Terus ada lagi yang harus dihindari dalam menulis judul produk. Jadi hindari pengulangan kata. Usahakan kalau bikin judul jangan ada kata yang diulang-ulang terus ya. Karena nanti untuk mesin pencari itu cuma baca 1 kata kunci aja. Kalau ada yang diulang itu yang ke belakang nggak dibaca. Terus ada lagi hindari menggunakan simbol atau karakter. Nanti biasanya error kok kalau kita masukkan beberapa simbol di judul. Itu nanti soalnya mengganggu mesin pencari. Sama untuk di Shopee itu juga agak mengganggu ya buat dibaca, itu juga kurang enak. Terus hindari kata-kata yang kurang penting. Misal kata jual, diskon, promo, atau murah. Itu soalnya mending dihilangkan aja daripada menu-menuin. Ya kalian boleh sih pakai kata-kata yang seperti ini, tapi usahakan taruh yang di belakang, jangan mengganggu kata kunci utama yang di depan. Jadi sebagai contoh yang seperti ini ya, contoh salahnya daun-daun jual daun kelor, terus diulang lagi atau daun kelornya lagi, segar, murah, berkhasiat. Nah contoh yang benar seperti ini, jadi 2 daun kelor segar, moringa, baru langsung petik pohon, terus beratnya 250 gram, terus fungsinya menurunkan kadar gula darah. Jadi usahakan seperti ini kalau bikin judul. Oke, ini tips gimana cara biar kalian dapat penjualan pertama. Nah, tadi setelah udah bisa upload produk, ini gimana sih sebagai toko baru itu biar bisa cepat closing. Oke, yang pertama kalian usahakan kalau udah bikin toko itu rutin login, apalagi udah upload produk. Karena di marketplace itu kalau udah seminggu nggak login atau lebih dari itu, nanti tokonya ada keterangannya toko tidak aktif. Jadi orang yang mau beli itu nanti pasti ragu. Loh ini sellernya kok nggak pernah lihat tokonya, nggak pernah login. Itu makanya pengaruh banget untuk kalian harus sering login. Ya minimal kalian buka aplikasinya lah buat ngecek-ngecek. Terus yang dilakukan adalah optimasi konten produk. Jadi mulai dari judul tadi yang penting, terus bagian deskripsi juga seperti itu. Usahakan jangan terlalu basa-basi atau terlalu langsung to the point aja. Nggak perlu panjang-panjang kalau di marketplace. Terus set harga kompetitif atau dibikin diskon dulu. Jadi kalau untuk yang di awal itu usahakan untuk harga jangan terlalu tinggi dulu, jangan ngambil profit terlalu tinggi dulu, karena kita masih toko baru ya, untuk trust-nya masih kurang. Makanya untuk harga di set lebih kompetitif dulu. Tapi jangan jual rugi intinya. Terus jual produk penetrasi. Produk penetrasi ini maksudnya apa? Jadi kalau di Shopee itu cenderung yang laku adalah barang-barang yang receh. Jadi barang-barang yang harganya di bawah 50.000, terus misal kecil-kecil unik itu lebih cepat closingnya. Jadi misal kalian misal jualan komputer ya, kalian jualan aksesorisnya dulu aja. Jadi sebelum jualan barang yang gede, kalian jualan barang-barang kecilnya dulu, pernak-perniknya. Kayak jualan hijab ya jualan brosnya dulu, itu juga perlu dimasukkan. Selanjutnya ikut promo resmi seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa ikut promo yang resmi dari marketplace-nya. Jadi biar produk kita itu ikut ditampil di halaman depan. Terus naikkan produk. Jadi di Shopee itu ada fitur untuk naikkan produk.
nanti kalian dikasih empat kali naikkan produk, jadi 4 produk yang bisa dinaikkan selama selisihnya 4 jam. Jadi 4 jam ke depan baru bisa naikkan produk lagi. Ini fungsinya biar produk kalian itu nggak tenggelam, biar di hasil pencarian nanti bisa tampil di atas lagi. Terus selanjutnya aktifkan metode pembayaran COD. Jadi karena toko kita trust-nya belum kebentuk ya, banyak yang customer yang mau beli itu biasanya takut ketipu. Ya makanya kalian mending aktifkan langsung COD-nya. Jadi customer yang nggak punya rekening terus ragu takut ketipu karena harus ngeluarin uang dulu. Makanya itu perlu kalau kalian harus mengaktifkan COD. Selanjutnya bikin voucher toko. Untuk voucher toko ini ada 2, ada voucher toko biasa, ada voucher follow toko. Jadi voucher toko itu voucher yang bisa diklaim saat kita transaksi, dan nanti potongannya tergantung kita untuk set berapanya. Terus selanjutnya ada voucher follow toko. Ini juga wajib kalian aktifkan, soalnya nanti ini voucher follow toko ini akan tampil window atau pop-up-nya. Jadi setelah kalian aktifkan, itu nanti akan muncul di bagian window awal. Kalau kita buka tokonya, nanti keluar. Dan ini mancing customer untuk melakukan follow. Jadi nanti kalau follow bisa dapat diskon senilai 10.000 ini. Jadi kalian nggak usah repot-repot cari follower, bisa manfaatkan fitur ini. Selanjutnya ini promo Shopee yang promo resminya dari Shopee. Ini biasanya tampil di halaman depan di beranda, itu untuk promo yang dari Shopee-nya langsung. Terus ada yang namanya promo toko. Promo toko yang di sini maksudnya adalah harga coret atau diskon. Jadi kalau kalian mau bikin harga coret seperti ini, kalian harus aktifkan untuk promo tokonya. Ini juga pengaruh, walaupun cuma harga coret, ini juga mempengaruhi customer buat melakukan transaksi. Jadi bisa buat meningkatkan konversi penjualan. Oke, terus gimana sih jualan di marketplace biar laris? Jadi biasanya kalau peserta seminar webinar tentang marketplace ini pengennya cepat laris. Nah ini caranya. Biasanya kendalanya seperti ini kalau sebagai pemula ya, baru buka toko. Jadi kita udah upload banyak tapi belum ada yang lihat. Terus sudah banyak yang lihat tapi nggak jadi beli. Nah itu juga masalah. Terus ada lagi yang udah sampai ngiklan tapi tetap sepi. Nah itu nanti bisa diatasi. Kita tetap ya, namanya jualan online itu yang dicari trafficnya atau pengunjungnya. Jadi makin gede pengunjungnya, itu nanti potensi kejualannya juga makin gede. Jadi kita ingat hukum 1%, jadi kalau mau dapat penjualan 10, usahakan kalian datangkan traffic 1000 dulu. Jadi kalian target utamanya itu cuma nyari traffic 1000 per hari misalnya. Jadi dibikin simpel dulu. Oke, terus untuk traffic di marketplace itu seperti apa sih? Jadi traffic di marketplace itu ada 2. Yaitu ada traffic internal. Traffic internal itu jadi pembeli yang datang langsung dari marketplace-nya sendiri. Terus ada yang dari luar atau traffic eksternal. Nah, eksternal ini biasanya kalau kita lihat iklan di Google, terus ada yang nge-share di Facebook, nah itu kita termasuk pengunjung yang dari luar atau traffic eksternal. Nah, untuk traffic internal itu bisa dari hasil pencarian. Jadi kalau kita nyari produk, terus ketemu barangnya, terus kita klik, nah itu kita termasuk jadi traffic internalnya. Terus ada lagi dari promo sama feed, dan di Shopee juga udah ada fitur live, jadi kalian bisa live sambil jualan seperti Facebook tuh ya. Terus untuk hasil pencarian seperti ini, nanti produk kalian tuh bisa tampil tanpa harus ngiklan. Jadi nanti produk kalian akan tampil di slot kedua seperti tadi. Terus ada yang kita tuh bisa produknya biar di atas itu pakai iklan, tapi ini berbayar ya. Terus hanya kalau dari luar itu bisa dari Google. Jadi kalau kalian jual di marketplace itu banyak produk yang keindeks sama Google. Terus selanjutnya ada lagi bisa dari sosial media, website, aplikasi chat. Jadi kalian kalau udah bikin toko itu usahakan punya sosial media buat nanti promosi. Oke, untuk traffic internalnya seperti ini tadi, yang beriklan atau berbayar itu akan tampil di halaman depan seperti ini. Nah, terus untuk yang benar-benar murni tanpa iklan itu ada tampil di bawahnya. Oke, gimana sih sumber traffic organik itu dari hasil pencarian seperti apa? Jadi kita kalau nyari produk itu pasti ngetikkan di kolom pencarian seperti ini. Dan nanti akan langsung tampil di bawahnya.
itu dari hasil iklan sama murni hasil pencarian atau organik. Kalau dari iklan itu nanti ada logonya iklan seperti ini, tapi ini berbayar. Kalau yang gratis nanti akan muncul di bawahnya. Nah, gimana produk kita biar bisa nongol di depan? Nah, untuk pertama itu kalau iklan jelas ya itu nanti pasti akan tampil di depan, tapi ini juga tergantung dari biaya iklan yang dikeluarkan atau biaya per kliknya. Nah, untuk yang organik ini berdasarkan dari relevansi kata kunci atau dari judulnya. Maka untuk optimasi judul itu penting banget biar produk kita itu tampil di halaman depan tanpa harus ngiklan. Nah, makanya ada sistem pengurutan seperti ini yang sering disebut algoritma. Jadi di Marketplace itu ada sistem yang buat ngurutin hasil pencarian. Jadi nanti produk kita itu diurutkan berdasarkan beberapa kriteria atau syarat tertentu. Nah, makanya kita harus paham dari algoritmanya di Marketplace. Yang mempengaruhi algoritmanya tadi, yang pengurutan tadi, itu pertama, itu yang paling pengaruh yaitu dari judul produknya. Terus selanjutnya dari ulasan. Ulasan itu nanti setelah ada transaksi, itu nanti kita dapat ulasan. Nah, itu juga pengaruh. Terus selanjutnya ada dari rating produk. Jadi usahakan kalau jualan produknya pelayanannya bagus, terus produknya juga kualitasnya bagus. Jadi nanti rating yang kita dapat itu juga bagus juga. Terus dari frekuensi penjualan. Jadi makin rutin produknya kejual, itu nanti rekomendasi tampil di awalnya juga akan bagus. Makanya kita harus pertahankan produknya, kita jaga stoknya, terus pelayanannya juga dijaga biar kita ngirimnya tepat waktu, jangan sampai nolak pesanan. Terus yang terakhir ini kita bisa jadi star seller. Jadi star seller itu apa? Yaitu ada logo yang logonya star seperti ini. Nanti kalian bisa cek di hasil pencariannya Shopee itu. Untuk toko yang logonya star itu lebih diprioritaskan di hasil pencarian. Yang dimaksud dengan rating itu yang bintang-bintang ini, terus jumlah ulasan atau penilaiannya di sini. Oke, selanjutnya kalau mau yang optimasi judul produk seperti tadi, kita tuliskan 3 kata kunci di depan, terus tambah kata kunci yang relevan selanjutnya, terus maksimalkan jumlah karakter. Tadi ada 225 ya. Ini bisa dilengkapi lagi. Jadi misal kita nyontoh dari kompetitor itu kita bisa tambahin lagi. Terus hindari pengulangan sama simbol. Oke, ini contoh ulasan dan rating. Jadi kalau di Shopee itu kita setelah selesai transaksi itu kita harus ngasih bintang rating ke sellernya, bisa gambar sama keterangan seperti ini. Jadi ini berguna banget karena mempengaruhi nanti di hasil pencariannya juga. Nah, buat yang awal belum ada ulasannya juga nggak masalah. Yang penting nanti kita usaha biar tampilan produk kita lebih menarik aja. Nanti pasti ada yang beli. Terus promo resmi ini juga bisa mendatangkan traffic. Jadi kalian tinggal daftar aja promo resmi yang dari Shopee. Ini untuk promo ini gratis. Cuma kalian harus ngasih diskon. Jadi untuk ikut promo itu nggak sekedar ikut aja ya, tapi kalian harus ngasih diskon. Dan biasanya ada syaratnya, minimal harus kasih berapa. Ya untuk ngakses fitur ini, kalian tinggal masuk ke dashboard Shopee, atau lewat handphone juga bisa nanti masuk di bagian promosi saya. Terus selanjutnya, ini ada fitur juga buat promosi. Jadi kalian bisa bikin feed atau live. Jadi Shopee ini targetnya itu pengen jadi social commerce, jadi marketplace yang seperti sosial media. Makanya kalian bisa lakukan live di sini. Fungsi dari live-nya itu sebagai branding, bisa juga buat meningkatkan exposure biar produk kita lebih sering tampil dan produk kita toko kita lebih dikenal, terus lebih dekat ke follower. Terutama yang produk-produk yang fashion itu biasanya followernya lebih akrab, lebih dekat. Karena sering ngikutin toko kita. Apalagi ada produk baru, itu biasanya kita bisa posting menggunakan feed seperti ini. Selanjutnya ada traffic internal yang dari iklan. Jadi yang maksudnya pakai iklan itu yang ada logonya iklan tadi, terus yang tampil di atas. Nah, di Shopee itu ada 3 jenis untuk iklan yang berbayarnya. Pertama dari iklan kata kunci, terus ada juga iklan produk serupa, terus ada iklan toko. Oke, kalau iklan kata kunci itu nanti munculnya di hasil pencarian, terus ada logonya iklan seperti ini. Jadi ini peringkatnya berdasarkan berapa biaya per kliknya, nanti urutannya berdasarkan biaya klik sama relevansi kata pencarian.
Terus selanjutnya ada iklan produk serupa. Ini biasanya nanti kalau kita udah buka produknya, itu nanti di bawahnya ada rekomendasi. Nah, itu produk kita bisa tampil di situ dengan menggunakan iklan produk serupa. Biasanya produk yang hampir mirip-mirip nanti bisa masuk di rekomendasi produk serupa. Ini juga sama berdasarkan relevansi sama biaya per kliknya. Dan bedanya ini lebih murah untuk harga per kliknya. Kalau yang tadi 200, ini bisa 180 per kliknya. Terus selanjutnya iklan toko. Kalau iklan toko ini nanti akan menampilkan toko di hasil pencarian. Jadi setelah di bawahnya produknya, terus di atasnya ada tokonya. Kalau ini berdasarkan produk yang dijual sama tokonya, sama nama toko, itu paling pengaruh. Jadi kalau toko sepatu ya kalau bisa ya ada kata sepatunya. Itu nanti untuk iklan tokonya akan lebih bagus. Nah, untuk sumber traffic eksternal itu ada yang dari luar marketplace, contohnya dari Google seperti ini. Kalian kalau nyari produk coba cari di Google, itu pasti yang tampil di depan itu kebanyakan dari marketplace. Nah, itu kelebihannya kita jualan di marketplace. Bisa gampang ditemukan di Google. Terus sumber lain bisa dari sosmed atau website. Jadi kalian kalau mau jualan ya, kalau udah upload produknya, jangan lupa untuk langsung di-share ke WhatsApp, ke Facebook, itu lebih gampang. Jadi di sini udah ada tombol share-nya, nanti kalian tinggal pilih mau share kemana aja bisa. Jadi ini buat menambah traffic ke toko kalian. Terus untuk ningkatin konversi penjualan biar traffic yang datang ke toko kita itu beli, nah itu kalian bisa lengkapi konten produknya dulu dari judul, deskripsi, usahakan lengkap ya. Kalau perlu tambahkan video kalau di foto produknya itu, nanti akan lebih meyakinkan. Kalau saya lebih senang sih kalau belanja itu kalau ada videonya lebih mantap. Terus jadi star seller, usahakan ya. Jadi di Shopee itu paling utama jadi star seller itu, apalagi sekarang ada program affiliate. Jadi untuk star seller ini lebih banyak direkomendasikan sama affiliate. Selanjutnya aktifkan pembayaran COD, terus ikuti program gratis ongkir, ini wajib banget. Bikin voucher, terus promo toko harga diskon, usahakan tadi ya untuk diskonnya aktif. Terus untuk respon chat juga cepat dan ramah. Sama testimoni nanti setelah ada penjualan kalian bisa gunakan testimoninya itu sebagai foto produk, itu juga sangat menarik. Oke, next untuk meningkatkan konversi tadi kita harus jadi star seller. Nah, untuk jadi star seller ini ada beberapa syarat nanti bisa saya jelaskan sekalian. Jadi kelebihannya kalau jadi star seller itu ada fitur khusus untuk seller-seller yang udah jadi star. Terus jadi prioritas akses untuk fitur-fitur baru. Sama bisa streaming live. Terus bisa prioritas di hasil pencarian. Jadi biasanya kalau kalian search itu paling depan kebanyakan dari toko star. Terus batas uploadnya bisa sampai 10.000 produk. Terus kalau kita top up iklan itu dapat diskon sampai 3% tambahan. Terus kita dapat fitur analitik. Jadi nanti kita bisa dapat rekomendasi produk apa yang lagi rame, terus tentang analitik detail sama apa untuk keterangan di toko kita itu informasinya lengkap di bagian analitik. Ini juga penting buat evaluasi toko kita. Terus tadi ini bisa aktifkan untuk pembayaran COD. Nah, COD ini kenapa favorit di Indonesia? Itu karena berdasarkan riset itu yang punya rekening di Indonesia itu cuma 4%. Dan yang punya internet banking itu di bawah 1%. Jadi banyak yang orang tuh nggak nyimpen duit di bank. Lebih banyak seneng cash. Ya makanya untuk pembayaran COD itu lebih banyak dipakai. Walaupun kuno ya, tapi ya karena ngikutin kebutuhan customer, jadi kebanyakan pada minta COD. Oke, selanjutnya ada fitur analitik tadi. Di sini kita bisa lihat untuk apa aja sih yang lagi laris untuk kategori produknya. Terus produk yang lagi top nomor 1, top nomor 2 itu kelihatan di sini. Ini sebagai referensi aja, nanti kalian mau menentukan judul atau produk apa yang mau dijual itu bisa lihat di sini. Terus syaratnya yang tadi ya harus verifikasi, terus persentase chat segini, di atas 75%, jadi kalau ada 100 chat yang masuk, minimal kalian 75 itu dijawab. Terus penilaian tokonya 4,5, terus ini yang agak berat ya, terutama untuk pemula, jadi kalian harus ada 30 pesanan dalam sebulan. Dan ini pembelinya harus beda ya, nggak boleh satu akun aja, tadi harus beda-beda akun. Dan minimal 10 pembeli berbeda. Oke, ini untuk meningkatkan konversi tadi, kalian tinggal aktifkan aja COD. Dan COD ini kalian untuk di Shopee itu yang support adalah untuk sekarang JNT.
Dan pengaruhnya COD ini bisa meningkatkan penjualan sampai 60%. Terus lebih dipercaya, terutama untuk penjual baru. Terus ini tadi ya, masalahnya banyak orang yang nggak punya rekening atau internet banking, terus lebih sering banyak simpan uang cash. Ya, makanya COD itu pilihan utama sekarang. Oke, terus tantangan dan solusinya. Kalau dijual di marketplace itu pasti ya, kompetitornya juga banyak. Karena jualannya gampang, daftarnya gampang, maka kompetitor juga banyak. Jadi intinya kalian harus jadi yang berbeda. Beda itu maksudnya bedakan konten sama brandnya. Jadi misal kalian dropship, itu usahakan jangan produk yang ada mereknya, itu biasanya lebih susah. Terus ngasih nilai tambah. Kalian bisa tambahkan nilai tambah di toko kalian dengan menambahkan voucher, terus kurir yang lengkap, packing, aman, dan lain-lain. Terus menjadi lebih baik. Jadi mulai dari respon chat, kecepatan proses, sama konten produknya. Jadi usahakan kalian benar-benar niat ya kalau jualan. Ya minimal ini kalian penuhi dulu lah untuk respon chat sama kecepatan prosesnya untuk di awal. Oke, terus untuk membedakan mulai dari foto produk, ini misal saya dropshipper ya, itu biasanya cuma saya tambah-tambahi beberapa pernak-pernik. Ya misal punya saya itu bisa kirim pakai Grab atau GoSend, terus ditambahkan fitur-fitur kayak apa, bisa COD, seperti ini juga pengaruh. Karena namanya jualan online itu yang dilihat pertama adalah visual, yaitu gambar. Terus tambah ikon-ikon yang mendukung seperti original, terus asli, garansi itu bisa. Oke, itu tadi untuk ya sharing pengalaman seputar jualan di marketplace biar cepat laris. Ya semoga bermanfaat. Ini selanjutnya bisa langsung ke sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Ian buat pemaparan materinya. Senang banget sih Kak, dari tadi tuh aku tuh penyimak banget, aku catat-catat karena emang aku kayak ada sih tertarik nanti buat jualan di Shopee. Oke deh, ini aku langsung bacain aja Kak ya pertanyaan yang terpilih. Pertama-tama aku bakal nyebutin dulu teman-teman rule-nya. Aku bakalan pilih 5 pertanyaan dari Zoom dan 1 pertanyaan di YouTube. Oke, jadi ini Kak ada nih pertanyaan yang pertama ya Kak ya, langsung aja. Dari Kak Norma Putri Alaila, misalkan nih Kak produk kita custom foto. Nah, kan di Shopee fitur chat kirim fotonya pecah atau kurang maksimal kualitasnya. Nah, kalau dialihkan melalui email atau WA bisa tidak ya, Kak? Mohon bagi tipsnya. Kalau nyebut email sama nomor telepon itu dilarang ya. Kalau di chat itu nanti bisa diblok. Itu solusinya mungkin bisa pakai IG. Jadi nanti tinggal ditulis aja username-nya. Itu tinggal tulis di chat nggak masalah. Yang penting jangan pakai nomor telepon atau email. Udah itu solusi paling efektifnya seperti itu. Saya langsung diblok kalau kita ada kata WhatsApp itu udah langsung ke blok. Oke, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan lagi Kak ya. Mohon tunggu sebentar Kak. Siap. Ini Kak ada pertanyaan, gimana sih cara meminimalisir gagal COD atau barang balik? Meminimalisir gagal COD. Yang pertama, saya biasanya kalau untuk SOP-nya admin ya, itu pertama harus dicek nomor teleponnya aktif. Jadi misal di miss call dulu atau WhatsApp-nya aktif. Terus yang kedua dicek alamatnya. Usahakan alamatnya itu benar-benar lengkap. Kita cari kalau misal orderan belum banyak tuh, yang penting alamatnya lengkap, ada RT RW atau nomor rumah. Jadi kadang ada yang cuma nulis jalan apa gitu tapi nggak ada nomornya, itu agak resiko juga untuk returnya. Itu biasanya returnya itu bukan karena pembelinya tapi karena kurirnya yang nggak mau ngantar. Terus dicek juga akunnya itu akun apa ya, kadang tuh ada yang dia banyak melakukan ini masih polosan semua, jadi nggak ada update apa-apapun, belum ada foto profil, itu juga perlu diperhatikan juga. Kadang ada yang akun baru cuman tembakan buat ngerjain seller, itu juga banyak seperti itu. Makanya minimal dicek dulu akunnya ini beneran nggak, terus ada ulasannya itu kita bisa lihat juga reputasinya, itu bisa dicek. Gitu. Terutama untuk yang kiriman agak jauh, misal ke Aceh atau ke Irian Jaya itu harus diperketat. Kalau yang misal dekat-dekat Jakarta itu biasanya saya skip aja, nggak masalah. Biasanya sih lancar-lancar aja.
Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ian atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, pertanyaan yang ketiga. Kak, cara agar chat toko yang promosi tidak masuk bagaimana Kak ya? Karena sangat berpengaruh pada presentasi chatnya. Ya, betul. Apalagi sekarang yang ada, kalau di Shopee itu banyak game ya. Nah, itu kalau emang untuk di awal itu nggak bisa dihindari. Tapi untuk yang sering ngirim seperti itu, langsung kita blok itu bisa. Jadi tinggal dipilih bagian di chat, nanti masuk ke chattingnya, terus buka chatnya itu, terus di bagian setting titik tiga itu bisa kita pilih blokir. Jadi itu penting banget karena kadang ganggu kita ya, ganggu notif kita, taunya itu notif orderan tapi ternyata notif promosi, itu juga sangat mengganggu emang. Jadi bisa kita blok. Oke, baik. Terusnya masuk pertanyaan keempat ya Kak. Ya. Mohon maaf sebentar Kak, aku pilih dulu pertanyaannya Kak. Oke Kak, ini ada pertanyaan. Mau nanya dong Kak, kalau chat yang otomatis ke semua pengguna Shopee gimana ya? Oh, itu ada namanya fitur broadcast. Jadi nanti kita bisa broadcast ke customer kita, terutama itu yang udah follow toko. Jadi kita bisa ngirim pesan massal ke semua customer itu pakai fitur dari broadcast. Ada di fitur promo toko saya itu udah ada. Oke, bisa lanjut. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Kak. Dari Zoom, Kak ada tips foto produk di Shopee yang eye-catching dan dapat meningkatkan traffic seperti apa enggak? Lebih baik background polos atau seperti apa aja Kak? Iya. Untuk tips ya, itu tergantung produknya. Misal produk kalian produk fashion, itu usahakan jangan yang putih. Itu biasanya nanti kebanyakan pada minta foto asli. Nah, itu masalahnya. Usahakan kalau foto fashion itu harus ada objeknya, misal ada modelnya sama background-nya itu jangan polos putih. Kecuali kalian udah toko yang branded, udah merek besar, kayak Erigo itu nggak masalah kalau background putih. Terus ada lagi tergantung kalau produk kalian seperti herbal. Nah, itu kalau di Shopee kecenderungannya itu yang rame. Jadi backgroundnya putih tapi banyak pernak-perniknya itu. Misal ini Bepom, original, terus bisa COD, dan itu makin rame makin laku. Biasanya gitu sih. Rata-rata yang pada gede itu foto produknya rame. Jadi kembali lagi ke produknya. Tapi kalau saya lebih seneng yang foto original. Jadi yang depan foto produk yang bagus, yang background putih, yang belakangnya nanti untuk foto slide kedua, ketiga, keempat itu bisa pakai foto asli, itu nggak masalah. Jadi yang pertama itu pakai foto yang bagus, yang belakang foto untuk yang foto aslinya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ian buat jawabannya. Aku harap udah jelas ya tadi yang tanya pertanyaan itu. Oke nih Kak, ini ada pertanyaan satu lagi terakhir dari YouTube. Ada yang tanya Kak, kalau semisalkan kebutuhan, maaf Kak, mau tanya kalau misalkan kebetulan toko kita lagi barang kosong, tapi besok sudah ready kembali, tapi stok produk nggak kita kosongin. Kira-kira hal seperti itu gimana ya Kak? Efektif nggak? Cukup efektif. Jadi memang kalau di marketplace ya, itu kita harus benar-benar jaga produknya itu biar tetap aktif. Jadi misal kemarin tuh udah posisinya di atas. Nah, itu usahakan jangan sampai kalian set non-aktif atau stok kosong, itu otomatis nanti di Shopee diturunkan. Makanya kalau saya itu misal barangnya benar-benar misal besok baru ready, nah itu biasanya memang saya tahan. Jadi kalau nanti customer nanyain ya, oh ya udah diproses Kak, udah tinggal ditunggu, ini baru update resi. Nah seperti itu, usahakan di hari kedua tetap bisa dikirim. Jadi seperti itu, nggak apa-apa ditahan dulu. Kalau memang kosong ya udah ditolak langsung nggak masalah sih. Dan di set 0. Terutama yang dropship itu biasanya kendala masalah stok.
Oke, seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak. Oke nih teman-teman, maaf banget ya, karena waktu juga kita nggak bisa, dan kuota juga sih sebenarnya, kita nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman satu-satu, tapi aku harap dengan tadi pemaparan materi dari Kak Ian dan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman lain yang sudah dijawab oleh Kak Ian boleh dapat membantu untuk memecahkan masalah teman-teman di sini semuanya. Oke nih Kak Ian, sebelum kita tutup nih Kak acaranya, boleh dong Kak Ian memberikan closing statement Kak buat teman-teman kita yang ada di sini. Dipersilakan Kak. Oke, sebagai closing statement, nih buat kalian yang udah dapat informasi seperti ini, ya usahakan dipraktekkan lah. Jadi banyak teman-teman kita di luar itu dulu mungkin ya udah ngerti lah berjualan di online, berjualan di marketplace, tapi banyak yang nggak mulai jalankan. Dan pas masa pandemi gini, pada bingung pengen jualan online tapi belum mulai dari dulu. Makanya saran saya itu harus langsung mulai, ya minimal kalian udah upload produk lah. Dan nanti kalau udah dapat satu penjualan aja, nanti kalian bakalan ketagihan. Ya makanya hindari istilah, wah saya gaptek Kak, saya ini masih pemula, itu hindari mindset seperti itu. Sebenarnya gaptek itu cuman alasan orang nggak mau belajar dan nggak mau praktek. Jadi belum apa-apa udah bilang susah, udah bilang gaptek dan lain-lain. Ya makanya hindari seperti itu. Ya saran saya mulai action, segera eksekusi, jual apapun yang ada, misal dropship ya dropship dulu. Kalau kalian punya stok ya mulai dari stok yang ada di rumah, itu nggak masalah. Jadi saran saya segera mulai. Oke. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ian. Nah itu tadi ya semangat dari Kak Ian buat teman-teman di sini semua, jangan takut untuk memulai, coba aja dulu gitu ya Kak ya. Ya betul. Oke, terima kasih aku ucapin buat Kak Ian yang udah memaparkan materinya sangat luar biasa pada malam hari ini. Makasih banyak deh buat Kak Ian. Mungkin teman-teman boleh kasih reaction ya, applause gitu biar rame Zoom ini. Boleh. Oke, terima Kalau kasih. yang mau tanya-tanya boleh kok DM ke IG saya. Nah itu teman-teman kalau yang tanya-tanya boleh DM ke IG-nya Kak Iandri. Ya, @Iandri. Atau juga mungkin boleh itu Kak ya, nonton Ya mampir ke YouTube-nya, YouTube Kak. bisa. Itu saya udah sharing di situ juga. Ya, TikTok juga ya Kak. Iya. Oke, teman-teman, seperti biasa bakalan ada tantangan ya buat hari ke-21. Aku bakalan share screen dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah ya. Oke, jadi ini adalah tantangan hari ke-21. Akan aku bacain ya teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara optimasi judul di marketplace? Nomor 2, apa saja tips mempercepat closing pertama? Yang ketiga, lampirkan link produk unggulanmu di Shopee. Oke, teman-teman di sini udah ada juga ya petunjuknya. Silakan isi tantangan hari ke-21 di link tiny.cc/umkmfest di 21. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba ya di penghujung acara. Sekali lagi, aku mau mengucapkan terima kasih untuk para mentor Kak Ian, terutama pada malam hari ini, dan juga beserta sponsor. Dan yang pasti juga buat teman-teman di sini atas semangatnya dalam mengikuti acara pada malam hari ini. Aku Carolina, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup acara ini. Selamat beristirahat ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas dan tantangannya. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ya, terima kasih Kak. Yuk, sama-sama.